Oke, kembali lagi di podcast kita. Pada hari ini kita kedatangan salah seorang mahasiswa yang luar biasa sekali dan juga termasuk kerabat saya, teman saya di kampus yang saat ini masih aktif di organisasi. Ini dia, Tiar. Bagaimana kabarnya, Bro? Ya, alhamdulillah baik. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah begitulah. Iya. Kehidupan di asrama begitulah. Iya, Siklusnya. harus baik tuh, harus Ya. baik. Diawali dengan senyum. Betul. Bagaimana apa kesibukan sekarang? Untuk sekarang ya masih menjabat di suatu organisasi. Organisasi apa? Kalau di kampung ada namanya Organda. Organda. Saya tahu kalau Organda. Organisasi daerah tuh. Ah, Di kampus juga begitu, cuman saya kalau di kampus lebih aktif di jurusan, organisasi jurusan. ya. Yang kita dengar biasa HMJ tuh. MJ. Cuman kan akhir-akhir ini saya jarang ke kampus, terus tidak terlalu aktif lagi di HMJ, mungkin karena masa jabatanku juga sudah selesai, clear. Toh. Makanya saya lebih menghabiskan banyak waktu di organisasi itu yang tadi Organda. Organda. Organda apa kalau buat tahu? Kalau Organda dia luas, cuman di lingkup misalkan di kabupaten toh, kan saya di Kabupaten Goa, Ya. Organda Goa namanya. Di kampus-kampus juga ada, seperti misalkan di UIN ada. Kalau di kampus-kampus itu namanya komisariat. Kemudian kalau di kabupaten kan ada kecamatan. Nah, di tiap kecamatan itu ada organdanya. Makanya di setiap kecamatan, terus nanti kita dirangkum di kabupaten sama pemuda. Ya. Karena kan masih muda, Kak. Ya, jelas. Jadi sekarang aktif di Organda ya? Iya, di Organda. Menjabat apa di Organda sekarang? Kalau boleh tahu. Kalau saya sekarang ketua umum di Wah, koordinator luar Ratbon biasa ya. Tomarano. Iya. sudah Lumayan. itu sudah berapa periode? Kalau periode sebenarnya di kepengurusanku sudah selesai, Harusnya. lewat. Harusnya, cuman masih ada beberapa yang harus dibenahi untuk melakukan suatu pergantian atau stafet kepemimpinan dalam suatu organisasi. Nah, itu yang saya tunggu. Kalau sudah baik ya perlihan lah. Saya juga capek gini menjadi seorang ketua, ya pusing. Iya. Ya, itu konsekuensinya pusing, banyak diurus. Tapi tidak bisa lepas dari yang namanya pengabdian gitu kan, kalau Ya. kita di dalam organisasi daerah. Lepas dari pengabdian memang. Jadi itu saya selalu tekankan kepada teman-teman pengurus biasanya, itu bagaimana supaya di era sekarang mungkin lebih bagus, lebih aktif lagi dalam berorganisasi. Apalagi kemarin kan di 2021 pandemi. Nah, makanya kita agak sulit untuk melakukan suatu kegiatan. Banyak kendala. Banyak sekali kendala pada saat pandemi. Nah, kalau boleh tahu bedanya apa yang dirasakan darinya sebelum pandemi sama setelah pandemi, dampaknya sama organisasi apa yang dirasakan? Oh, kalau itu Kak, banyak sekali dampak. Beda sekali pada saat pandemi dan juga sekarang. Banyak sekali perbedaannya. Dulu waktu masa pandemi itu kan kita sulit untuk beraktivitas, apalagi kalau kita mau melakukan suatu kegiatan. Kita
keluar saja ya harus pakai masker, berjaga jarak. Bukan lagi kalau kita ngumpul nongkrong sampai kita dibatasi sampai jam 10. Kalau tidak misalkan kalau kita masih nongkrong di luar ya otomatis kita menyalahi aturan Ya. kan seperti itu. Jadi sangat sulit untuk melakukan suatu kegiatan. Kita mau melakukan kegiatan misalkan di mana kemarin aula kecamatan misalkan di aula kecamatan itu ada batasan-batasannya, beda dengan sekarang. Ya. Kita hanya bisa melakukan suatu kegiatan sampai jam sekian dan juga pesertanya itu dibatasi. Harus mengikuti protokol kesehatan, berjaga jarak, cuci tangan. Kan ribet. Ya. Itu pun kalau misalkan kita dikasih izin untuk berkegiatan. Jadi itu sekarang kan enak, kita mau berkegiatan di mana saja ya tidak masalah Ya. misalkan ada juga izin pastilah. Kemudian semangat dari teman-teman ya mungkin sudah bagus karena kan kita tidak dijauhkan oleh pandemi, kita sudah bisa saling merangkul Ya. satu sama lain. Jadi itu perbedaannya. Ya, apalagi sekarang kita lihat kan di era sekarang ini orang-orang sudah banyak menggunakan fitur Zoom meeting atau Google Meeting. Nah, itu kan mempermudah Itu gitu kan. juga ya. Yang mesti akhirnya harus yang sebenarnya kita pakai dan sampai sekarang masih terbawa. Iya, masih Kita masih sering terbawa. pakai Google Meet atau Zoom Betul. untuk kita menggunakan kayak rapat atau ada Iya. seminar begitu. Dulu memang kita sering pakai yang namanya aplikasi Zoom. Nah, Karena memang itu cara untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Jadi kita pakai Zoom ketika kita mau adakan kegiatan misalkan yang bersifat seremoni apa dan segala macam. Kita pakai rapat Zoom, mau kita adakan rapat kepanitiaan, pengurus, kita rapat pakai Zoom. Ya. Nah, dengan cara ini mungkin saya rasa juga efektif dilakukan karena untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Jadi mungkin itu kelebihan daripada ada juga sebenarnya manfaat pada gadget itu sendiri, terutama handphone. Nah, yang pertanyaan terakhir ya. Ini yang mau saya tanya, bagaimana menurut saudaraku Tiar eksistensi organisasi saat ini setelah hilangnya masa pandemi yang notabene-nya dulu orang-orang masih semangat berorganisasi. Nah, tiba-tiba ini langsung jatuh, ibarat kata langsung jatuh ke jurang. Jatuh Kita beberapa organisasi pun ada beberapa yang vakum dan bahkan semangat dan tidak banyak juga yang mati organisasi betul, tersebut. betul. Nah, bagaimana dengan organisasi yang bisa bangkit lagi? Iya. Bagaimana kira-kira eksistensinya organisasi yang ada saat ini? Cukup prihatin ya tentang persoalan organisasi yang sekarang tidak aktif, yang dulunya aktif toh. Ya. Ya, kita bersyukur karena organisasi ini masih aktif sampai sekarang walaupun banyak sekali kendala-kendala pada saat pandemi. Kegiatan tidak berjalan, kemudian silaturahmi juga tidak terjalin. Jadi banyak sekali kendala. Itu juga memungkinkan organisasi ini bisa vakum. Gitu Kak, bisa vakum. Dan juga terutama itu di kampus-kampus, banyak sekali organisasi ekstra kampus itu vakum karena adanya pandemi ini, virus ini yang dulunya baik-baik saja, sekarang di 2021 ya tidak baik-baik saja, tenggelam langsung. Semangatnya teman-teman mahasiswa berorganisasi
Itu karena pandemi, memang karena pandemi. Karena kemarin itu di tahun 2021 kebanyakan kita pakai Zoom ya. Ya. Kuliah pakai Zoom, bertatap muka di Zoom. Sehingga di kampus-kampus itu di kampus tidak terpakai lagi fasilitas kampus, tidak terpakai. Dan juga organisasi ekstra kampus pasti ya kebanyakan tidak aktif lagi, kebanyakan. Terutama juga ada organisasi saya itu di kampus, organisasi ekstra ya, kita aktif pada saat sebelum pandemi. Pada saat pandemi ya kita jarang bertatap muka di kampus, tidak ada kegiatan, ya akhirnya vakum jadinya. Jadi ya mungkin saya rasa teman-teman bisa lagi menimbulkan rasa Bangun kembali ya semangatnya teman-teman. semangat berorganisasinya. Betul. Lagi karena tidak ada lagi jarak di antara kita. Asik. Iya, tidak ada lagi jarak di antara Betul. kita. Oke, thank you nih saudara sudah hadir di podcast hari Saya ini. juga berterima kasih nih karena Ya. diundang di podcast yang Aman lah. ternama di wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Paling bawah. Nantilah kalau ada kesempatan bisa undang lagi kan. Ya, saya siap saja kapanpun dan dimanapun kalau Oke, beliau yang memanggil. Oke, kita cukupkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa.